Hari ini Bunda akan membacakan cerita untuk teman-teman. Judulnya Petualangan Botol Plastik. Iya, petualangan. Ada yang tahu petualangan itu apa sih? Membuang sampah di kolam. Nah, petualangan itu tentang perjalanan. Contoh, Sampai gunung juga kita naik. petualangan aku ke Sorong. Jadi sepanjang jalan kita ngapain sampai ke Sorong, kami ke Aimas dulu. Itu namanya petualang. Petualang itu menjelajah. Jadi botol ini dia menjelajah. Ada botol plastik. Iya. Yang tulis cerita ini namanya Tika Kir. Sementara yang ilustrasi yang gambar ini, yang bikin gambar ini oleh Aira Rumi namanya. Petualangan botol plastik. Hai, aku botol plastik. Aku ikut Rina ke pantai. Nah, jadi botol plastik ini dibawa sama Rina ke pantai. Tiba-tiba mendung datang, angin kencang. Aku takut, kata si botolnya. Plastiknya yang bungkus dia melayang dibuat sama angin. Petir dan kilat menyambar, semua berlari ke mobil. Aku ditinggal, dia ditinggal. Semuanya lari cepat ke mobil. Botol plastiknya ditinggal. Aku berteriak, namun tidak ada yang menjawab. Aku terbawa ombak. Dia terbawa ombak. Seekor burung hampir memakanku. Tolong! Burung hampir memakannya. Dikiranya ikan kali ya. Aku menghindar masuk ke dalam laut. Seekor paus menelanku. Aku takut. Aku masuk ke dalam perut paus. Di sini sempit. Aku ingin menangis. Oh, sempit. Dia di dalam perut ikan paus. Tadi sudah ditelan sama pausnya. Paus tidak bisa makan lagi. Perutnya sudah penuh. Adik Keisha mundur dulu ya sayang ya. Oke. Nah. Hei, lihat, ada paus mati, kata seseorang. Lihat, paus itu memuntahkan banyak sampah. Jadi paus yang telan tadi, saking penuhnya, dia bukannya makan makanan, tapi dia makannya sampah. Dia makan sampah, perutnya sakit, akhirnya dia muntah dan dia mati. Dia muntahlah sampah ini. Ini ulah kita. Lihat akibatnya bagi makhluk laut. Nah, ini gara-gara kita. Kita buang sampah sembarangan. Pausnya pikir itu makanan. Pausnya telan. Ternyata sampah. Jadi pausnya mati. Gara-gara siapa? Iya, gara-gara kita buang sampah. Biasanya ada lima, itu ada orang apa tuh? Ada ada orang bawa kapal ke bukunya terus ada ini orang Iya, dengan Bunda Cerita Buliapi. Ada orang yang peduli padaku. Nah, ada orang yang peduli. Aku dibawa naik mobil ke tempat daur ulang. Jadi sampahnya tadi yang dimuntahkan sama paus
itu dibawa, dipungut sama orang, bawa ke tempat daur ulang. Tempat daur ulang itu sampah-sampah plastik, sampah-sampah itu nanti diolah bisa jadi yang berguna, bisa jadi pupuk, bisa jadi apa lagi ya, banyak pokoknya ya. Jadi dia senang naik mobil. Lagi. Oke, nah, aku berubah menjadi perabotan. Oh, bahagia sekali. Jadi sampahnya tadi yang dibawa ke tempat daur ulang, sampahnya diolah, botolnya dihias lagi, dia jadi perabotan di rumah. Oke, terus ini cara mengurangi plastik. Yang pertama, minum tanpa sedotan. Siapa yang masih suka minum pakai sedotan? Kalau seandainya minumnya di plastik, berarti kita memang harus pakai sedotan. Tapi kalau minumnya di gelas, kita tidak perlu pakai sedotan. Kita bisa langsung minum. Untuk apa? Untuk mengurangi plastik. Nah, terus ini membawa tempat makan dan minum sendiri. Jadi kalau kita bawa tempat makan kita nggak perlu bungkus-bungkus nasi. Jadi kurang plastiknya. Kalau tempat makan kita bisa bawa pulang, kita bisa cuci dan kita bisa pakai lagi, ya. Nah, membawa tas belanja sendiri. Ada tuh orangnya yang ini beli ke Indomaret, terus ada yang bilang, bawa plastiknya nggak? Sama orang kasirnya. Kalau kita nggak bawa plastik, berarti kita harus bayar. Itu supaya mengurangi plastik. Jadi kalau sekarang teman-teman mau pergi beli, usahakan teman-teman bawa plastik sendiri. Dia bawa tas sendiri. Supaya tidak perlu beli plastik lagi untuk mengurangi plastik, ya. Oke, ada yang tahu apa penyebab ikan paus mati? Sampah. Sampah dikiranya itu ikan. Iya, paus mati karena makan sampah. Kenapa Raffi? Orang-orang buang itu. Nah, Buang plastik sama ini somai laut. Raffi pernah buang plastik somai ke laut. Nanti dibawa sama air laut. Itu salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Nggak apa-apa, Raffi kan tidak tahu. Tapi besok-besok jangan diulangi lagi ya. Karena kasihan nanti pas ditelan ikannya bisa mati. Laut kita jadi kotor, jadi busuk nanti besok. Coba Raffi nanti buang, besok siapa lagi yang buang? Nanti banjir. Nanti lautnya sudah marah toh, langsung hantam tsunami. Bung. Langsung itu ada. Ada apa tuh? Ada apa? Suci mau bicara. Kenapa? Suci mau ngomong apa sayang? Ada apa toh? Suci mau ngomong apa? Suci pernah apa? Oh ya, nggak buang sembarangan. Oh, ih, Terus ada meteor datang oh ya kan? sampai semua orang mati. Teman-teman tahu nggak? Ikan paus itu ikan yang paling besar. Kita makan ya aja. Itu loh, megalodon. Dia bisa telan kita. Megalodon. Ya, ada yang pernah tahu nggak cerita Nabi Yunus yang dibuang ke laut, terus dia masuk di dalam perut ikan? Pernah dengar nggak? Itu tahu. Pernah lihat aku
Iya. Terus Buat pas dia masih muntah karena Iya. sama Allah. disuruh sama Allah, disuruh sama Tuhan, dimuntahkan. Jadi dimuntahkan sama si pausnya. Sama Nabi Yunus berdoa di sana. Iya, biarpun dia di dalam perut ikan, dia tetap berdoa, minta Pas tolong. dia lemas dari luar, dia kasih makanan. Iya. Sudah tahu kenapa air laut bisa ada sampah? Karena orang yang datang ke pantai buang sampah sembarangan. Iya. Kalau beli kacamata airnya dibuang semua. Iya. Jadi besok-besok Rafa, kalau Rafa besok-besok ke pantai, habis makan ingat plastiknya dibawa pulang atau buang tempat sampah. Dengar dulu. Biasanya di pantai ada orang siap tempat sampah toh. Nah, itu dibuang di tempat sampah. Tapi kalau teman-teman langsung simpan saja seperti itu, nanti angin datang contoh, loh bunda, aku kan simpannya nggak dekat di air, aku simpannya jauh. Loh, kalau angin datang, tiup dia ke laut, tetap aja jadinya dia ke laut. Nah, jangan sampai kita tinggalkan sampah kita. Kalau kita bawa sampah, kita harus bawa pulang sampah. Aku pernah ke pantai. Aku pernah ke pantai, tapi aku nggak buang sampah sembarangan. Oke, kayak Raffi tadi, Raffi sudah mengakui, tapi nggak apa-apa kan Raffi nggak tahu ya. Sekarang Raffi sudah tahu, pasti bunda